Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfatah Ahmad Khairuddin dengan NIM 2453992SV24727. Jadi di sini saya akan menjelaskan pembahasan singkat mengenai praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak pada acara yang ke-11 yaitu dengan judul Map Liber peta, marker, dan juga eh, lokasi pengguna. Oke, sebelum saya menjelaskan pada bagian source code yang dipakai dan juga menampilkan hasil dari project yang telah dibuat, saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai komponen-komponen yang akan dibuat pada project kali ini. Nah, komponen utama yang dibuat pada project kali ini yaitu menggunakan UI Activity Main XML yang berisi map view seperti map view dan juga tombol zoom. Kemudian terdapat map engine yaitu merupakan MapLiber Android SDK yang nantinya untuk menampilkan suatu peta vektor. Kemudian terdapat juga map style. Di sini map map ini mengambil dari Open Free Map Liberty, yaitu pada https styles.openfreemap.org /style/liberty. Kemudian map style ini digunakan sebagai style peta default. Kemudian selanjutnya terdapat lokasi pengguna. Nah, lokasi pengguna ini menggunakan Fuse Location Provider Client dari Google Play Service untuk mendapatkan lokasi kita yang terkini. Kemudian terdapat marker, yaitu API dari anotasi MapLiber, dan terakhir dapat view binding yang untuk menggantikan view by ID pada bagian activity. Oke, untuk MapLiber ini merupakan SDK open source yang untuk menampilkan peta vektor interaktif pada Android. Kemudian Fused Location Provider tadi digunakan untuk menampilkan lokasi dari Google Play Service yang menggabungkan berbagai sumber lokasi. Dan juga yang terakhir dapat Location Permission yang digunakan untuk melakukan permission ketika lokasi harus dimintai pada saat runtime. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian shortcode yang dipakai. Yang pertama-tama kita bisa masuk pada Quick Gradle KTS seperti biasa kita mengaktifkan build feature view binding yaitu true. Kemudian di sini juga menambahkan dependensi untuk MapLiber dan juga Google Play Service Location. Setelah itu kita bisa masuk pada bagian Activity Main XML. Di sini kita mengatur layout yang dipakai yaitu menggunakan frame layout. Kemudian terdapat juga MapLiber. Di sini kita menambahkan MapLiber untuk mengakses tampilan map view untuk dimasukkan pada bagian layar. Kemudian terdapat juga dua button yaitu zoom in dan juga zoom out. Di sini menggunakan layout linear layout. Kemudian kita masuk pada bagian main activity. Sebelumnya kita masuk pada bagian Android manifest.xml. Sini kita mengatur suatu permission yaitu untuk mengunduh tiles dan style peta. Nah, di sini kita menggunakan permission internet dan juga akses network state. Nah, untuk permission pada bagian lokasi kita menggunakan permission access course location dan juga access find location. Nah, bagian yang terakhir yaitu bagian main activity. Pada bagian ini kita menginisialisasi
semua variabel agar dapat dijalankan dengan baik pada nanti saat project dilakukan running. Nah, di sini terdapat seperti biasa private latitude var, yaitu activity main binding, map libber map, dan juga host location provider client. Sini juga terdapat location permission request code untuk melakukan permission. Kemudian di bawahnya juga untuk mengaktifkan lokasi terkini pada map nanti kita harus melakukan pengaktifan GPS ketika map bisa melakukan uh, ketika map bisa mendapatkan suatu GPS maka akan masuk pada bagian init map. Kemudian jika tidak maka langsung ke request location permission. Sini tadi menggunakan percabangan. Kemudian setelah itu masuk pada bagian private fund as location permission. Sini mengatur beberapa permisi untuk mengakses peta. Kemudian di sini tadi mengakses request location permission. Nah, ini kita masuk pada bagian init map. Di sini kita menggunakan style dari tadi open free map. Kemudian kita melakukan setting lokasi pada bagian Jakarta. Di sini kita melakukan setting pada latitude dan longitude. Kemudian kita mengatur juga kamera position menggunakan zoom yaitu 10. Kemudian setelah itu kita masuk pada bagian suppress ini. Di sini ketika location update maka langsung akan menjalankan fungsi ini. Setelah itu kita masuk pada bagian stop location update maka akan berhenti pada remove location update menggunakan fungsi remove location update. Kemudian setelah itu terdapat update user location marker. Nanti marker dapat menambahkan secara otomatis dengan ketika lokasi dilakukan update. Kemudian setelah itu terdapat setup zoom button seperti tadi agar bisa melakukan zoom in zoom out dan juga terdapat add marker agar marker dapat ditambahkan sesuai titik latitude dan longitude. Yang kemudian terdapat on request permission result dan juga on resume dan on resume on pause dan juga on destroy untuk yang terakhir. Langsung saja kita masuk pada bagian running. Di sini saya menggunakan bantuan handphone untuk melakukan running pada cara kali ini. Untuk hasil dari project ini terdapat 4 tahap, yaitu tahap pertama, tahap kedua, tahap 3, dan juga tahap 4. Di sini saya akan melakukan demonstrasi pada tahap 4. Di sini kita bisa melihat untuk tahap 4 kita bisa langsung masuk ke bagian lokasi. Nah, ketika diklik suatu lokasi akan muncul tulisan marker baru ketika tadi sudah ditambahkan. Untuk lokasi saat ini kita bisa menekan ini, terdapat tulisan lokasi saya. Ini merupakan hasil dari GPS dari lokasi terakhir. Kemudian tadi juga terdapat lokasi pada Jakarta. Nah, ini lokasi pada Jakarta tertampil di sini juga. Iya. Oke, sekian penjelasan pembahasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.